Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati nikmatnya dunia ini, untuk bisa menghirup udara segar, yakni kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun sehat rohani. Karena banyak orang yang sehat akan tetapi tidak sehat rohani. Hanya sehat jasmaninya baik, rohaninya tidak sehat. Kenapa seperti itu? Yang dimaksud dengan sehat jasmaninya aja, tidak sehat rohani, apabila mereka mendengar panggilan Allah dikumandangkan, hayya 'alal falah, santai be, ngopi be, jongjon aja begawe, jadi bahasa Sundanya jongjon bae, tidak mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang azan itulah istilahnya salah satu asisten Allah, yaitu memanggil untuk kita semua umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat dengan ucapan hayya 'alal falah. Tetapi bagi orang yang kesehatan jasmaninya ataupun rohaninya rusak, maka mereka tidak menghiraukan dengan adanya panggilan tersebut. Akan tetapi yang sehat jasmani, yang sehat rohani, ketika mendengar panggilan Allah dikumandangkan, maka mereka akan selalu bergegas mengambil air wudhu, melaksanakan sholat 5 waktu, baik di masjid. Kalau tidak sempat di masjid, ya di rumah. Jangan sampai kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Sholawat beserta salam makruh Nabi Ta'zim semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiun Al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta akan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya Allah kami semua yang hadir di sini diberi keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, insya Allah malam ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Sekarang bulan apa? Rabiul Akhir. Ya, Rabiul Akhir, sudah Rabiul Akhir? Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Mulud, silih mulud, Jumadil Awal, Lakir, Rajab. Kalau bahasa Sundanya ya, sudah mulud, silih mulud, Jumadil Awal, Lakir, Rajab. Berarti berapa bulan lagi? 3 bulan lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Rajab. Karena kenapa? Karena bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuknya bulan yang diharamkan, bulan Muharram. Bulan Rajab ini termasuk bulan Muharram, ya, bulan haram. Haram untuk melaksanakan peperangan, haram untuk melaksanakan ibaratnya apa? Saling
bunuh membunuh, saling caci mencaci. Nah, ini bulan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membahas tentang keutamaan bulan Rajab melalui kitab yang kita bahas ini, yakni nama kitabnya Duratun Nasihin. Nama kitabnya Duratun Nasihin. Di sini akan membahas tentang masalah keutamaan bulan Rajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatish syuhuri indallahi ithna asyara syahra fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan dalam jangka setahun isna asyara syahron, yaitu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah ditentukan di dalam kitab Allah, fil lauhil mahfuz, sudah ditetapkan di lauhil mahfuz. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atu hurumin, ada 4 bulan yang diharamkan, bulan Muharram disebutnya. Ada 4 bulan yang namanya 4 bulan ini bulan Muharram yang diharamkan, di mana di 4 bulan ini tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada istilahnya, maaf ngomong tuh, tawuran. Di bulan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menumpahkan darah. Diharamkan. Jadi di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan, disebutnya bulan haram. Minha arba'atu hurum. Wahidun fardun wa huwa Rajabun. Salah satu 4 bulan yang tadi, ada 1 bulan yang dipisahkan. Terpencil, ini 1 dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 tidak bergandengan dengan bulan-bulan yang lain. Ini 1 dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Rajaba, bulan Rajab. Wasalah satun, dan yang 3 bulan lagi, ya, yaitu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Itu bergandengan. Zulqa'dah, kalau Zulqa'dah bahasa kitanya bulan apa? Zulqa'idah, ya, Zulqa'idah. Hafid, ya, Haji, Muharram. Kalau bahasa ininya Hafid, Haji, Muharram, disebutnya Zulqa'dah. Wa Zulhijjah wal Muharram. Nah, itu yang dimaksud bulan Muharram. Ruwiya, diriwayatkan, anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala. Ini cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sedang melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ya, sedang melaksanakan Isra wal Mi'raj. Di dalam kisah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raji. Aku melihat di malaman Mi'raj, nahron
ada sungai, ma'uhu, airnya sungai tersebut, ahlan, lebih manis, lebih legit. Tahu legit? Bagaikan madu, legit, manis. Minal asali, daripada madu, mengalahkan manisnya madu. Terus air tersebut, air sungai tersebut, wa abrodu, lebih sejuk, lebih dingin, sejuk. Kalau istilahnya kita megang air tersebut, minas salji, daripada dinginnya es, lebih sejuk, lebih dingin. Wa atyabu, dan lebih wangi air sungai tersebut. Ini ada air ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, melihat ada satu sungai yang begitu indahnya sungai tersebut. Bahkan saking indahnya sungai tersebut, airnya pas dicicipin oleh baginda Rasul, diminum, lebih manis daripada madu. Gula sih istilahnya masih mendingan, ini madu, lebih manis daripada madu air sungai tersebut. Masya Allah ya. Kalau istilahnya di Prabu Sari ini ada air sungai manis, dak kate istilahnya dak laku tukang es, dak laku tukang es, dak laku tukang es. Kenapa? Ya banyak dia tinggal ngambil baik pakai ember, saking manisnya, lezat air tersebut. Terus tukang es dah bakal laku, es batu dah bakal laku. Kenapa? Sudah dingin airnya, dah usah pakai dicampur lagi pakai es, sudah sejuk. Dan istilahnya ininya, uniknya air sungai tersebut wangi. Belum pernah, kata Rasulullah SAW, mencium wanginya seperti ini, kata Rasul, saking wanginya. Wa atyabu minal miski. Fakultu, maka kata baginda Rasulullah SAW, aku terheran-heran. Akhirnya aku bertanya kepada siapa? Siapa asisten baginda Rasul? Ada yang tahu dah asisten baginda Rasul? Malaikat Jibril. Nah, pakam dah? Pakam, malaikat Jibril, asisten baginda Rasulullah SAW, yang merewangi baginda Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ya, berjalan sama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kata baginda Rasul, fakultu li Jabraila, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jabrailu, he malaikat Jibril, ya Jabrailu, he malaikat Jibril, liman hadza, sungai yang begitu indah, sungai yang begitu manis, sungai yang begitu wangi tuh oleh Allah diciptakan sebenarnya untuk siapa? Buat siapa, he Jibril? Alangkah indahnya sungai ini, alangkah sejuknya airnya, alangkah manis air sungai ini, dan wanginya Masya Allah. Buat siapa, wahai Jibril? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril menjawab, qala liman sholla alaika pirojaba. Ini dikhususkan, dispesialkan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk umat kamu yang selalu membaca sholawat di bulan Rajab, yaitu membaca sholawat di bulan Rajab, disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika memasuki bulan Rajab, perbanyaklah membaca sholawat. Makanya di bulan Rajab ada sholawat Rajab. Ya, ada doa khusus bulan Rajab. Lah paham belum? Lah bisa belum doa khusus bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Itu doa khusus bulan Rajab. Wahai Rasulullah, ini disiapkan untuk umatmu yang sering membaca sholawat di bulan
di bulan Rajab. Qala alaihi salatu wassalam, anibu ila rabbikum wastaghfiru. Maka kata Rasulullah SAW, ini hitobnya untuk umatnya nih. Anibu, wahai umat-umatku, kembalilah kepada Allah, kepada Rabb kamu semua. Jangan engkau istilahnya sibuk mengurusi masalah duniawi ini. Boleh kita mencari dunia, akan tetapi jangan sampai kita melupakan akhirat. Sedangkanlah jelas kan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan dunia. Ini kadang-kadang tertipu kita nih, hidup di dunia nih. Tertipu gimana? Tertipu dengan dunia. Masih sibuk mencari dunia sehingga kita rela meninggalkan akhirat. Contoh, ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, tenang be nyangkul, tenang be ngojek, dak didengar, padahal kedengaran azan tuh sama pecah ida terdengar, hayya 'alal falah, terus be. Kadang-kadang kita sedang di rumah, bini kita ngasih tahu kepada kita, kak lah masuk sholat zuhur, itu di masjid lah azan, AGB dulu, masih ada gawe, terus begawe. Nah kak, wong lah ke masjid, wong lah sholat lah, balik sholat, ya tenang aja, masih ada kan waktu yang lain. Jangan sampai kita istilahnya mengulur-ngulur waktu. Ketika kita sempat langsung laksanakanlah. Apa susahnya sih? Kerjaan kita tinggalkan dulu. Mementingkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita tuh berat sebelah, tidak adil. Tidak adil. Berat sebelah. Masih kita istilahnya berat kepada masalah dunia daripada masalah akhirat. Makanya saking indahnya, saking istilahnya ahengnya sungai yang ada di surga ini, ketika baginda Rasulullah SAW mengetahui bahwa surga ini dikhususkan untuk umatnya, maka dengan langsung baginda Rasulullah menyeru kepada umatnya, anibu, kembalilah wahai umat-umatku, anibu, kembalilah wahai umat-umatku, rabbakum, kepada Tuhanmu, wastaghfiru, perbanyaklah istighfar, min dzunubikum, daripada segala dosa yang pernah kita lakukan, wajtanibu, jauhilah al maasi, maksiat, fi syahril haram, di bulan haram, yakni di bulan Rajab. Jadi seruan baginda Rasulullah SAW, kembalilah kepada Tuhanmu, beribadahlah, perbanyaklah ibadah di bulan Rajab, perbanyaklah membaca istighfar bulan Rajab, terus jauhilah segala bentuk kemaksiatan, jauhilah, jangan sampai kita terlena dalam limbah kenistaan, jauhilah fi syahril haram, daripada bulan Muharram yang diharamkan oleh Allah, diantaranya yaitu bulan Rajab, wa huwa Rajabun, yakni bulan Rajab. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka anis syahril haram. Ketika engkau bertanya tentang masalah bulan yang diharamkan, al-qital, al-haramu qital, yaitu haram untuk berperang, haram untuk menumpahkan darah, pihi, di bulan tersebut. Kul qitalun pihi kabir, bahwa sesungguhnya jikalau ada orang yang berani sampai menumpahkan darah, maka itu termasuknya dosa yang sangat besar sekali. Termasuk dosa yang besar sekali. Misalkan ada orang yang sampai membunuh di bulan Rajab tersebut, maka Masya Allah,
itu dosanya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Terus diceritakan di dalam kitab Khazinatul Ulama. Di dalam kitab Khazinatul Ulama, di situ ada salah satu hadis baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, qala Nabi alaihi salatu wasalam, in aradtum, kalau seandainya kamu ingin ar-rohata, dengerin, kalau seandainya kamu menginginkan ar-rohata, akan senang, akan tenang, waqtal mauti, ketika maut, minal atosi, pengen aman daripada haus ketika kita menghadapi sakaratul maut, wa khuruji, dan ketika kita meninggal dunia ini ma'al iman, ingin membawa ini pasti dicita-citakan setiap orang mau meninggal ingin membawa iman. Makanya orang yang mendoakan mudah-mudahan almarhum ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dari segala dosanya, dan mudah-mudahan meninggalnya membawa iman. Nah, ini ada khusus ketika kita meninggal dunia, agar supaya kita dijauhkan dari kehausan, agar supaya kita dijauhkan dari tidak membawa iman, yakni meninggal dalam su'ul khotimah, maka perbanyaklah kata baginda Rasulullah SAW di sini. Nah, terus kelanjutannya hadis yang tadi, wan najati, kalau seandainya kamu semua ingin selamat minasyaitoni, daripada gangguan godaan setan, laknatullah, pahtarimu, maka kamu semua harus memuliakan, harus mengagungkan hadhihi suhur, bulan, yakni bulan Rajab. Ini nyambung sama keterangan yang kemarin. Keterangan kemarin, ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka di situ iblis laknatullah menyeru anak buahnya, yakni syaitan, agar supaya bisa mencelakakan orang yang mau sakaratul maut. Makanya dengan sebisa mungkin setan di situ mengganggu manusia yang sedang menghadapi sakaratul maut. Mana caranya agar supaya orang tersebut hilang keimanannya, yakni meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah, ini sesuai, nyambung lagi nih sama keterangan yang kemarin. Kalau dibahas lagi alangkah banyak waktunya Maka di sini kita, kata baginda Rasulullah SAW, kalau seandainya kita ingin dijauhkan dari berbagai fitnah ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, kita ingin dijauhkan dari merasakan apa yang namanya haus ketika menghadapi sakaratul maut, terus kita istilahnya dijauhkan dari istilahnya kekufuran, kemusyrikan ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Maka kata baginda Rasulullah SAW, ini obatnya, yakni hormatilah bulan Rajab, agungkanlah bulan Rajab. Maka bagaimana cara mengagungkan bulan Rajab tersebut? Maka perbanyaklah istighfar di bulan tersebut, lebih-lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih giat lagi beribadah. Yang tadinya kita jarang berjamaah ke masjid di bulan Rajab, setiap waktu kita usahakan sholat berjamaah di masjid. Yang tadinya jarang ikut pengajian, ketika masuk bulan Rajab semangat, masuk bulan Rajab semangat ikut pengajian. Ini maksudnya memuliakan bulan Rajab. Kata baginda Rasulullah SAW, pahtarimu hadhihi suhur, maka muliakanlah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluha bikasrati siyam. Pertama, dengan cara membaca sholawat. Yang kedua, dengan banyak melaksanakan puasa sunat. Senin Kemis jangan tinggal di bulan Rajab. Senin Kemis jangan tinggal di bulan Rajab. Bahkan ada khusus puasa bulan Rajab. Niat puasa bulan Rajab niat puasa sunat bulan Rajab.
Terus wazkuru, dan perbanyaklah, wazkur, dan perbanyaklah kamu istilahnya apa, ibarat zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, baik zikir setelah sholat maupun zikir di luar sholat. Nah itu. Nah inilah kata baginda Rasulullah SAW, kalau seandainya kamu melaksanakan yang tadi, menghormati bulan Rajab, melaksanakan ibadah dengan semangat di bulan Rajab, lebih tambah kesemangatannya dan memperbanyak istighfar di bulan Rajab, maka kata Rasulullah SAW, jaminannya tadakhulu, maka silahkan kamu semua masuk al jannata, ke dalam surga, jannata rabbakum bisalamin, boleh kamu istilahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, dalam keadaan selamat dengan adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam kitab Juhratul Riyad, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala laqitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, pada suatu ketika aku bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Ini salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Maka faqultu lahu min aina ji'ta ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, dari mana engkau? Sudah dari mana kamu wahai Mu'adz? Kata siapa tadi? Kata Anas bin Malik. Qala, kata Mu'adz, jitu min indin Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, aku tuh barusan pulang dari rumahnya baginda Rasulullah SAW. Tadi aku tandang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kata siapa nih? Kata Anas bin Malik. Ma sami'ta minhu, apa yang engkau dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa oleh-olehnya yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Mu'adz bin Jabal, qala sami'tu, aku mendengar, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah satu hadis kepadaku. Kata Mu'adz bin Jabal, apa kata Anas bin Malik yang diucapkan oleh Rasul? Yaitu kata baginda Rasul, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang dengan senang hati, dengan ikhlas, ridho lillahi ta'ala, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akibatnya bagi orang tersebut dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah ketika kita masuk bulan Rajab, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus apa lagi? Waman soma yauman. Dengar ini. Waman soma yauman, barang siapa yang melaksanakan puasa sehari min rojaba, daripada bulan Rajab, ya batage bihi wajahullah, maka mesti sayogyanya, haruslah ibaratnya yang begitu, mesti harus untuk orang tersebut wajahullah, keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melaksanakan puasa sunat di bulan Rajab, wajahullah. Maka akhirnya orang tersebut, kalau Allah sudah meridhoinya, dakhalal
jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dakhaltu, penasaran. Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik penasaran atas kata-kata cerita Mu'adz tersebut. Akhirnya Anas bin Malik juga tandang bersilaturahim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dakhaltu ala Rasulillah faqultu ya Rasulullah inna Mu'adza ahbirni bi kaza wa kaza. Ya Rasulullah, tadi aku di jalan sempat bertemu dengan Mu'adz. Kata Mu'adz bahwasanya beliau sudah tandang dari rumah baginda Rasul. Apakah benar? Iya, kata Rasul. Memang tadi ada Mu'adz ke rumahku, bahkan sempat ngobrol samaku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Rasulullah, kata Mu'adz, tadi Mu'adz mengatakan bahwa istilahnya kedahsyatan bulan Rajab. Barang siapa yang berzikir di bulan Rajab, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Rajab, yakni puasa sunat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhoannya dan memasukkan ke dalam surganya. Apakah memang betul ya Rasulullah? Kata siapa nih? Kata Anas bin Malik. Beliau penasaran, maka langsung ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, sodako Mu'adzun. Memang itulah, itu yang kuucapkan kepada Mu'adz. Memang faktanya mah itu. Barang siapa yang mengagungkan bulan Rajab, barang siapa yang banyak beribadah di bulan Rajab, barang siapa yang banyak beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoinya, dan akhirnya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita baginda Rasul. Ya, saya sebagai pelantara cuman istilahnya menyampaikan saja. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, makanya ketika nanti memasuki bulan Rajab, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak ibadah, baik dengan cara melaksanakan puasa sunat, dengan cara zikrullah, zikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir itu di situ banyak. Apa dengan mengucapkan kalimat thayyibah, dengan mengucapkan la ilaha illallah, atau dengan mengucapkan yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Banyak zikir tuh, yang jelas kita zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita, dan kita ketika diazal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan dijauhkan dari godaan setan laknatullah. Ya, mudah-mudahan apa yang dibahas ada manfaatnya dan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan kita ketika memasuki bulan Rajab kita bisa melaksanakan apa yang telah kita dengar daripada hadis Anas bin Malik. Hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau seandainya ada kesalahan, ini murni daripada kebodohan saya pribadi, karena saya juga manusia tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ilmu buat kita semua, jadikan pedoman buat kita semua, agar supaya kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.